Selamat datang kembali di tutorial seri Laravel. Sebelumnya kita telah belajar cara menginstal Laravel. Pada tutorial Laravel part 1 sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu Laravel, kenapa kita menggunakan Laravel, serta apa Laravel, kelebihan Laravel. Maka pada tutorial Laravel part 2 ini kita akan belajar root dan view pada Laravel. Yuk langsung saja simak penjelasan berikut ini. Belajar root dan view Laravel. Root dan view Laravel adalah suatu yang paling besar, suatu yang paling dasar yang harus kita pahami di dalam menggunakan Laravel. Sebelumnya kita melanjutkan tutorial Laravel ke tahap yang selanjutnya. Pada seri tutorial Laravel lengkap ini akan dijelaskan menggunakan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami. Root jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah rute atau jalur. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa root pada Laravel adalah bagian yang mengatur root pada proyek aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Contoh kecilnya, kita bisa mengatur root URL pada aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Misalnya kita membuat root blog, maka kita bisa memerintahkan untuk membuka view, menjalankan controller, dan lain-lain. Pada saat root blog diakses, bingung, tenang, jika sudah masuk ke contoh kasusnya pasti teman-teman lebih bisa memahaminya. Oke, kita masuk ke penjelasan view. Jika teman-teman sudah pernah belajar coding meter tentu teman-teman sudah familiar dengan yang namanya view dalam konsep MVC. Sampai seperti pada form rollback PHP lainnya yang menggunakan konsep MVC, view bertugas untuk menangani atau mengurus bagian tampilan. Jadi segala sesuatu yang akan tampil pada user interface akan kita buat pada view, misalnya menampilkan data dan lain-lain. Selanjutnya tutorial belajar root dan view pada Laravel. Setelah membaca sedikit penjelasan di bagian atas di layar tadi, kita akan langsung masuk ke contoh. Kita buka tampilan awal project Laravel kita ketik log PHP 8 enter. Kita tunggu sebentar. Ini adalah tampilannya sekarang. Tampilan awal project Laravel ini berada pada view yang bernama welcome.php. Letaknya di sini, letaknya ada pada folder resolve. Di view welcome.php tersebut diperintahkan root wphp-nya letak pada folder roots di sini. Di sini kita menyuplai sintek sebagai berikut.
yang tujuannya adalah pada saat direktori awal project dijalankan, maka akan menampilkan atau mereturn view welcome blade PHP. Kita tidak perlu menulisnya ekstensi blade PHP, kita cuma menulisnya nama view-nya saja. Seperti pada contoh di layar, cukup menuliskan welcome untuk menampilkan view welcome blade PHP. Dan isi dari view welcome blade PHP adalah tampilan yang kita lihat pada gambar pertama di atas. Teman-teman jangan menghiraukan dulu ekstensi blade PHP-nya. Ini adalah sistem templating dari Laravel, dan agar materi belajar kita lebih struktur dan terarah. Jika teman-teman yang baru belajar tidak kebingungan dengan banyaknya istilah-istilah baru yang dijumpai, sekarang kita buka welcome blade PHP. Kita merubahnya sedikit untuk membuktikan benar atau tidaknya bahwa view welcome blade PHP yang ditampilkan. Kita mencoba merubahnya dengan tulisan dokumen. Atau kita merubahnya dengan laras. Kita mengubahnya dengan nama. Kita save all. Di sini sudah diganti dengan nama kita Irmayanti Nakiwa. Nah, tulisan awal Lastion telah berubah menjadi nama saya Irmayanti Nakiwa. Selanjutnya kita membuat root baru. Untuk memperbanyak contoh, sekarang kita akan buat root baru. Kita buka Visual Studio, kita buka WPHP, kita tulis sinteksnya, enter. Kita tulis sinteksnya berikut ini di bawah root sebelumnya. Selain mereturn view, juga kita mereturn string. Titik 2.2 get dalam kolom tanda petik halo. Selanjutnya halo, koma, Cition. Kau tidak keluar, bodoh. Enter.
enter, region, halo, koma, selamat datang di Stikom Ielindo Kupang. Selanjutnya kita titik koma, kita save. Sekarang kita coba jalankan root halonya. Buka, kita ketik, enter, kita tunggu sebentar. Maaf teman-teman, ada kesalahan di sini. Diakhiri dengan titik koma. Kita save dulu. Kita buka browser. Ini adalah tampilannya. Halo, selamat datang di Stikom Ielindo Kupang. Seperti yang teman-teman lihat pada di layar, maka akan tampilan string seperti halo, selamat datang di Stikom Ielindo Kupang. Sesuai dengan yang kita perintahkan. Jika root halo dijalankan, selanjutnya kita akan belajar membuat root baru lagi untuk menampilkan view baru. Kita buat root baru lagi di bawah root halo. Di sini kita akan membuat root halo. Di sini akan kita buat root block. Enter. Root titik-titik 2 get dalam kurung tanda petik blok koma font dalam kurung enter. Di sini lihat titik koma, titik koma.
Kita save. Berjalan digital seharian, baju berlapis bukan masalah. Baru Rexona Classic Edition dengan teknologi Tapi itu masih apa tuh? Misterius. Ini itu yang kasih yang bunuh dia mantan pacar. Pada roadblock kita menampilkan atau memanggil view block. Jadi sekarang kita buat view baru dengan nama block blade PHP-nya pada folder view. Buka tik block, enter. Selanjutnya tab, kita tulis sinteknya di sini. Kenapa aku kasih kembali lagi? Tadi gimana? Tadi salah apa? Kita tulis sinteknya di sini. Selamat datang di Kasih apa kan? BR Inter Tikom Uyelin Kupang Chef all. Oh bukan pengacara juga kan. Sekarang kita coba akseskan. Enter. Nah, maka akan muncul view block blade PHP sesuai yang kita perintahkan pada root block. Selesai sudah pembahasan kita tentang root dan web view pada Laravel. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar dan berkenalan dengan controller Laravel. Selanjutnya kita akan membuat tutorial controller pada Laravel. Pada seri tutorial Laravel part 3 ini kita akan belajar tentang yang namanya controller pada Laravel. Karena pada tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang root dan view pada Laravel. Jadi pada tutorial ini kita akan belajar tentang controller pada Laravel. Kita juga membuat beberapa contoh penggunaan dan cara membuat controller pada Laravel. Tutorial membuat controller pada Laravel. Sama seperti pada framework Coordinator, Laravel juga memiliki yang namanya controller untuk mengolah data. Mungkin teman-teman yang baru belajar framework PHP masih bingung dengan controller. Jadi yuk langsung saja kita simak penjelasannya tentang controller pada Laravel ini. Pengertian controller pada Laravel sama seperti controller pada framework PHP karena sama-sama menerapkan konsep MVC dalam pengembangan dan penggunaan framework PHP. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. Jadi secara mudahnya controller bisa dipahami sebagai pengaturan view dan model. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengolah data. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengolahan data, maka controller lah yang berperan baru. Kemudian ditampilkan ke bagian view, aplikasi atau project kita. Contoh Laravel
beberapa di dalamnya folder app http Ctrl+X. Berikut saya sertakan link dokumentasi dari situs resmi Laravel langsung tentang kontroler Laravel jika teman-teman ingin membaca sekaligus dengan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, cara membuat kontroler pada Laravel. Cara membuat kontroler pada Laravel sangatlah mudah. Ada dua cara untuk membuat kontroler pada Laravel. Yang pertama, kita bisa membuat kontroler Laravel dengan cara membuat langsung file kontroler barunya dalam folder app http Ctrl+X. Dan cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel. Kita mulai dengan cara yang pertama, yang membuat kontroler Laravel dengan membuat langsung file kontroler barunya dalam folder Ctrl+X. Di sini kita akan mengikuti format penulisan di Laravel. Jadi kita akan membuat namanya kontroler dengan huruf besar kapital di awal nama kontrolernya. Misalnya di sini kita akan membuat kontroler pegawai. Kita buat folder baru dengan nama pegawai kontroler PHP dalam folder Ctrl+X. http Ctrl+X. Kita buat view baru pegawai kita buat selanjutnya kita buat di sini pegawai kontroler, enter. Kita tulis sintaknya di sini. Kontroler enter use Dia semua, dia ada ketinggalan jejak kaki. enter plus
pegawai controller stainless controller sing isi controller pegawai sing. Perhatikan sintek di layar. Pada sintek di atas kita mendeklarasikan kelas controller pegawai controller dengan wajib mengextends controllernya dari Laravel. Dan perhatikan penulisan kelasnya, diwajib menuliskan nama file controller pegawai dengan benar. Oke teman-teman, sampai di sini kita telah selesai membuat controller pada Laravel. Setelah subjudul cara membuat controller Laravel ini selesai, kita akan masuk ke cara menggunakannya. Cara yang kedua, cara kedua untuk membuat controller pada Laravel ialah kita bisa membuat controller Laravel dengan menggunakan PHP Artisan. Tutorial membuat controller pada Laravel. Inilah salah satu fitur keren dari Laravel. Kita bisa membuat dan mengontrol project kita dengan bantuan PHP Artisan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa PHP Artisan adalah fitur unggul yang ada pada Laravel yang dibuat untuk memudahkan kita dalam pengembangan menggunakan Laravel. Ada banyak sekali bisa kita lakukan dengan PHP Artisan. Coba kita ketik PHP Artisan pada terminal yang tersedia di PHP Artisan. Yang salah satunya kita bisa membuat controller secara otomatis menggunakan perintah PHP Artisan. Nanti akan banyak lagi yang akan saya jelaskan pada part selanjutnya tentang kegunaan PHP Artisan. Di sini kita bahas pembuatan controller dengan PHP Artisan dulu. Sekarang kita akan mencoba membuat controller baru lagi dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Kita membuat controller dengan nama dosen controller PHP Artisan. Selanjutnya kita buka CMD atau terminal. Di ini kita matikan dulu. Kita buka CMD. CMD. Kita ketikkan project, kita masukkan ke direktori project Laravel kita, cd exam htdoc nino enter PHP Artisan. Enter.
Kita tunggu sebentar. Ini adalah perintah-perintahnya, bisa dipelajari. PHP absen make .2 controller dosen enter. Perintah make controller di layar adalah perintah PHP artisan untuk membuat controller, dan dosen controller adalah nama controller yang ingin kita buat. Selanjutnya kita aktifkan PHP artisan server, enter. Maka controller dosen controller PHP akan dibuat secara otomatis. Kita buka di web PHP, kita buka di dosen controller. Oke teman-teman, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita tentang membuat controller. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara menggunakan controller pada Laravel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di controller kita bisa melakukan apa saja. Di sini contoh ini kita akan membuat controller pengguna, controller yang sederhana. Kita akan memanggil controller dari root. Oke teman-teman, sekarang coba buka view web PHP. Kita akan membuat root baru lagi untuk mencoba mengakses atau memanggil controller dari root, dan kita ketik perintahnya enter .2.2 get dalam kurung tanda petik selanjutnya dosen koma tanda petik pp controllers dosen controller add index koma kita save. Perhatikan sintek di layar. Sintek root di atas maksudnya adalah pada saat URL dosen diakses, maka kita memerintahkan untuk menjalankan metode function index yang ada dalam controller dosen controller. Karena controller dosen controller masih kosong, maka yuk kita bikin metode dan function index dalam controller dosen controller. Kita buka dosen controller. Di sini kita ketikkan public function index dalam kurung enter
halo, Makan dalam film ini lebih sopan daripada aslinya. halo. Seharusnya tuh siapa yang tidak suka nona yang tidak jual mahal tuh kan. Semua tuh Selamat datang ya malu-malu. Stikom. Wih, Dia umum tuh di perasaan tuh umum besar-besar. titik koma. Oh, ada sama-sama Chef. mati. Dia umum mana sih nggak penyanyi. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita tetapkan pada root dosen, pada saat root dosen diakses, maka yang dijalankan adalah metode function index yang ada dalam controller dosen controller. Kita coba akses di dosen. Enter. Kalau TV datang tuh, oh nanti dia begini gitu. Nanti dia cerita kan. Ini adalah, nah sesuai dengan yang kita perintahkan dalam function index dan controller dosen controller, kita mereturn halo. Ini adalah metode index dalam controller dosen controller. Oke teman-teman, selesai sudah materi kita tentang tutorial membuat controller pada Laravel. Terima kasih sudah membaca tutorial Laravel part 3 di Malas Loading. Di sini kita telah selesai membahas tutorial membuat controller pada Laravel. Selanjutnya kita akan membuat tutorial passing data controller ke view Laravel. Pada seri tutorial Laravel bagian 4 ini kita akan belajar tentang passing data dari controller ke view Laravel. Jika teman-teman sudah pernah belajar coding gitar, pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang passing data dari dalam konsep MVC. Data yang ada pada controller atau data yang diolah dalam controller di passing atau di over ke view ditampilkan. Passing data controller ke view Laravel. Passing data controller adalah proses mengoper data. Data yang dioper adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing atau oper data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Kita telah belajar tentang penggunaan fungsi view pada tutorial root dan view sebelumnya. Fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan. Nah, data yang dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Perhatikan contoh berikut. Jika teman-teman mengikuti seri tutorial Laravel sebelumnya, kita telah membuat controller dosen controller. Untuk teman-teman yang belum membaca tutorial Laravel dari part 1 sampai part 2, silakan cek tutorial sebelumnya dulu karena pembahasan kita lebih nyambung. Selanjutnya, memanggil view dari controller Laravel. Kita memulai dengan memanggil atau menampilkan view yang sudah view dari controller dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial Laravel part sebelumnya. Selanjutnya kita buka controller dosen controller. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat metode index pada controller dosen controller untuk mereturn atau memanggil string seperti pada sintek di gambar, sintek di layar. Di sini. Sekarang kita akan mencoba memanggil atau menampilkan view dari controller
Jadi, di sini kita tidak menampilkan view dari control root seperti cara sebelumnya. Karena cara sebelumnya kita hanya berkenalan dengan root dan cara pemanggilan view. Cara benarnya adalah view tetap dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Kita buat view baru di sini. Kita akan menambahkan view biodata. Jadi sebuah file baru lagi dalam folder view buat dengan nama biodata blade.php. Kita buka di view. Biodata PHP, enter. Untuk namanya terserah teman-teman, asalkan ekstensinya tetap menggunakan blade PHP seperti cara membuat view pada Laravel yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Sekarang kita tulis sintaknya di sini. Selamat datang di Stikom Winda. Enter. Pilihan tepat generasi cerdas. Kita save on. Selanjutnya pada metode index dalam controller dosen controller kita panggil view biodatanya, biodata blade PHP, enter, public, maaf teman-teman, di sini kita hapus view dalam kurung tanda petik biodata di kolom kita share. Sekarang pada saat kita mengakses localhost 8000/dosen atau localhost nama project kita, maka akan ditampilkan view dosen blade PHP. Karena pada part sebelumnya kita, yaitu pada tutorial cara membuat controller pada Laravel, kita telah memerintahkan root dosen menjalankan controller dosen controller dan metode indeksnya pada root dosen diakses di sini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengakses root dosen. Jangan lupa menjalankan PHP artisan save. Sudah, kita save all. Kita buka di browser. Refresh. Ini adalah tampilannya. Sekarang kita akan belajar mengopir data dari controller dosen controller ke view biodata.
kita passing data dari controller ke view. Seperti yang sudah disinggung pada awal subjudul tutorial ini, untuk memperasing data dari controller ke view, kita bisa mengirimkan pada parameter kedua pada fungsi view. Contoh, silakan buka lagi metode index pada controller dosen controller. Langsung buka. Sekarang kita ketik di sini nama kita, variabel nama sama dengan tanda petik Irmayanti Kiwa, titik koma. Selanjutnya di sini biodata, koma, nama sama dengan variabel nama. Kita save. Perhatikan pada sintek di layar. Pada saat sintek di atas, kita membuat sebuah variabel yang menyimpan data nama saya Irmayanti Nakiwa. Kita mengirimkan data variabel nama. Selanjutnya pada view biodata blade php di sini kita bisa langsung menambahkan data yang ada di variabel nama. Kita sudah buka view blade php. Selanjutnya di sini enter. Enter nama saya titik dua variabel sudah. Perhatikan pada sintek di atas. Kita bisa langsung menambahkan data yang ada dalam variabel nama tadi hanya dengan menuliskan sintek nama. Jadi kita tidak perlu lagi menulis dengan cara membuka tab PHP. Inilah kelebihan dari sistem template blade dari Laravel. Segala penggunaan semacam sudah dipermudah untuk kita dalam menggunakan Laravel. Selanjutnya kita save. Kita buka. Di sini ada cerdas yang bunuh itu
Ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan passing data array ke view Laravel. Untuk mengopir data array ke view Laravel, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya kita buka dosen controller. Selanjutnya kita tambahkan di sini mata pelajaran, variabel pelajaran sama dengan array tanda petik algoritma, koma, tanda petik pemrograman web, koma, tanda petik kalkulus, koma, tanda petik bahasa Inggris, koma, selanjutnya titik koma. Selanjutnya di sini kita tambahkan matkul, koma, tanda petik matkul sama dengan variabel pelajaran. Kita shift all. Perhatikan pada sintek di layar. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung kita passing ke view dengan cara yang sama. Data-data yang dikirim ke view tinggal kita pisahkan dengan tanda koma. Ini pada contoh data array yang dikirim di layar, data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran, kemudian kita kirim dengan nama matkul. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama matkul. Kita buka view biodata blade PHP. Selanjutnya banyak aktivitas seharian, baju berlapis bukan masalah. Baru Rexona Classic Edition dengan teknologi Motion Sense. Beri yang kesegaran setiap kamu bergerak untuk tetap segar sepanjang hari. Rexona, bebas gerak tanpa gerak. Selanjutnya di sini enter, mata kuliah PR, enter, UL, enter, storage dalam kurung variabel matkul as variabel m, enter, link variabel m, enter, encourage
enter, oke, enter, kita share. Perhatikan pada sintek di layar. Data array matkul yang dikirim dari controller kita tampilkan dengan menggunakan for each karena datanya dalam bentuk array. Data variabel matkul kita ubah menjadi variabel m dalam fungsi for each. Kemudian tinggal kita menampilkan variabel m seperti pada sintek di layar. Untuk penulisan fungsi for each dan perulangan lainnya dalam template Laravel, kita juga tidak perlu menuliskan tag PHP. Kita bisa menggunakan tanda add. Langsung saja kita buka di browser, kita refresh. Ini Nona sendiri jalannya. Ini perkara lagi. Dia pikir tinggal nyomong. Tunggu. Jadi di sini maka shift Dia buka tempat ini. Minta uang sekitar. Kalau misalnya satu bayar Oke teman-teman, selesai. Ini tampilannya. Selesai sudah tutorial passing data controller ke view Laravel. Selanjutnya kita akan membuat tutorial request data pada Laravel. Jika sebelumnya saat kita belajar PHP ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka di Laravel juga sama.
ada istilah yang disebut dengan request pada Laravel. Maksudnya juga sama. Ada proses penerimaan atau menangkap data dari input dan post, dan ada juga jenis proses penangkapan dari URL. Caranya tidak sulit teman-teman, tinggal memahami penjelasan pada tutorial ini. Dan alangkah lebih bagusnya lagi juga teman-teman langsung mengikuti dengan cara langsung mempraktekkan contoh kasus yang ada pada tutorial ini. Ada dua cara proses request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu penerimaan data melalui URL dan penerimaan data dari input. Kita akan belajar banyak menggunakan metode proses penerimaan data ini. Nantinya ada pada pengembangan aplikasi penggunaan Laravel, baik itu menerima atau menangkap data dari URL atau menangkap data dari from input pada saat membuat proses login root pada Laravel dan proses yang memerlukan pengolahan data lainnya. Akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan cara menangkap data dari URL atau URL. Menangkap data melalui URL. Sebenarnya ada banyak cara juga menangkap data yang dikirim melalui URL. Tapi di sini kita akan menggunakan teknik penangkapan data dari URL yang sederhana dan yang menurut saya paling mudah. Kita bisa menangkap data dari URL dengan mengsetting terlebih dahulu pada bagian root Laravel. Sebelumnya kita telah belajar tentang root pada Laravel. Silakan teman-teman baca tutorial Laravel, root dan view pada Laravel. Baik, sekarang silakan kita buat root baru pada file web PHP. Kita buka dalam project kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buka web PHP. Enter. Titik 2. Titik 2.2 get dalam kurung tanda petik slash pegawai slash variabel kurung nama tutup koma, kita copy di sini. Copy. Di sini kita paste. Di sini kita ganti dengan pegawai controller index. Kita save all. Jadi di sini kita membuat root baru, yaitu pada parameter pertama kita buat dengan pegawai, dan parameter kedua kita menangkap datanya dengan menuliskan sinteksnya nama. Untuk penamaannya bebas, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Dan di root ini kita juga memerintahkan untuk menjalankan controller, pegawai controller, dan metode index. Jadi pada saat kita mengakses localhost 8000/pegawai, maka akan dijalankan metode indeksnya pada controller, pegawai controller. Sekarang kita buka controller, pegawai controller. Dan silakan teman-teman bisa membuat controller baru dengan nama pegawai controller. Jika sebelumnya mempunyai controller ini dan tulisnya sinteksnya. Cara membuat controller pada Laravel sudah dijelaskan pada tutorial part sebelumnya di Malas Modul.
Sekarang kita buat kontrolnya, kita hapus ini. Selanjutnya kita tulis publik Funcitian indeks dalam kurung variabel nama, enter, kurung enter, dengan variabel nama. Kita save all. Jadi untuk menangkap data dari root tadi tinggal kita tangkap dengan metode dengan menuliskan parameter metodenya. Kemudian kita bisa langsung mengolah data yang ditangkap tadi. Di sini kita langsung mereturn data variabel nama. Selanjutnya kita coba. Saya langsung menulis /pegawai /nama, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Tulis nama saya. Enter. Ini adalah hasilnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada contoh di atas, data yang dikirim adalah nama saya sendiri, Irma Yantina Kiwa. Maka pada controller kita mereturn datanya langsung. Jadi data langsung tampilan seperti pada layar di sini, di layar. Intinya adalah apapun data yang dikirim melalui URL tadi adalah data yang ditangkap pada controller. Jadi apa yang diketikkan pada localhost 8000 pegawai, maka data itulah yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan menangkap data dari input. Setelah kita belajar cara menangkap data dari URL di subjudul sebelumnya, sekarang kita akan belajar menangkap data yang dikirimkan dari form input menggunakan form method post. Oke, sekarang kita buat dua buah root di web-php. Di sini titik 2 get dalam kurung tanda petik slash formulir koma, kita copy di sini, copy, kita paste di sini. Di sini kita ganti dengan formulir. Selanjutnya kita buat
root 2 dalam kurung tanda petik slash proses koma, kita copy di sini. Paste. Di sini kita ganti dengan proses. Selanjutnya kita save. Pada root formulir kita memerintahkan untuk menjalankan metode formulir dalam controller pegawai controller, dan root yang satunya lagi yaitu root /formulir/proses kita perintahkan untuk menjalankan metode proses dan controller pegawai dalam controller pegawai controller dengan menggunakan fungsi post. Karena pada root formulir proses ini kita akan menangkap data post dari form. Kemudian kita tambahkan metode formulir pada controller pegawai controller. Enter public pencetian formulir dalam kurung enter kurung enter aturan view dalam kurung tanda petik formulir titik koma. Selanjutnya kita save. Pada metode formulir ini kita memanggil view formulir. Jadi sekarang kita buat sebuah view baru yang bernama formulir blade PHP. Formulir blade PHP. Selanjutnya kita tulis tim sama dengan slash formulir slash proses method sama dengan tanda petik enter. Selanjutnya input tipe sama dengan sama dengan selanjutnya token sama dengan
CSV to print enter nama tik 2 input tik P sama dengan tanda petik teks sama dengan nama enter selanjutnya tik 2 input tik P tanda petik teks simpan. Oh ya, pada form di atas kita membuat form CSV token. Untuk CSRV pada Laravel akan kita bahas pada tutorial selanjutnya agar teman-teman bisa lebih mudah memahami materi Laravel kita. Pada form di atas kita membuat form inputan sederhana, yaitu form inputan nama dan alamat yang aktionnya kita arahkan ke root from process. Karena pada root formulir /process sudah kita set ke metode proses pada controller pegawai controller, maka sekarang kita buat lagi sebuah metode dalam controller pegawai controller, yaitu metode proses sebagai pemroses data yang dikirim dari from. Kita buat metode proses enter public institute varian
sebelah kan pantat ketikan ini sama dengan bisa input dalam tanda petik nama titik koma enter. Selanjutnya sama dengan variabel sama dengan variabel worksheet input tanda petik titik koma enter turun nama titik 2 titik variabel nama titik tanda petik koma alamat titik 2 tanda petik titik variabel titik koma save. Untuk menangkap data yang dikirim dari from, kita bisa menangkap datanya dengan mendeklarasikan request pada parameter method proses dan dilanjutkan dengan menuliskan nama variabel tempat. Kita menyimpan data-data yang dikirim dari from ke dalam satu buah variabel. Pada contoh di layar, semua data di inputnya kita simpan dalam variabel request. Baru kemudian kita pecah data-data yang kita tangkap dengan menuliskan fungsi input. Dalam fungsi inputnya kita tulis data apa yang ingin kita ambil sesuai dengan nama form masing-masing. Pada bagian terakhir kita tinggal mereturn datanya. Kita save all. Kita coba localhost sonde bang sini saya kalau sonde lihat kalau sonde. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita isi Irmayanti ini keyword alamat kupon simpan dari atas SMP 5 dia sebelah kanan tuh yang dekat Ibu Kristi yang rumah nah itu tuh dari rumah dia itu besar nanti ketemu rumah yang tingkat besar yang toko kain di rumah tuh rumah yang paling besar tingkat besar tuh sebelum itu kan ada ruko tuh sebelah kiri sebelum kali kan yang dia mau itu tuh jadi kalau dia bilang normal kalau dia tanya bilang normal dia mau dia bilang kalau itu mau normal ya tidak apa-apa. Ini adalah tampilannya. Oke teman-teman, sekarang kita telah berhasil menangkap data dari from
root formulir dan memprosesnya dalam root formulir/proses. Selesai sudah pembahasan kita tentang regressive data pada Laravel. Sampai jumpa pada tutorial Laravel part selanjutnya.